Mengqashar sholat atau meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat itu diperbolehkan, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, berikut ini adalah syarat-syarat dalam mengqashar sholat. Ini saya ambil rujukan dari kitab Safinatun Najah, kitab fikih dasar madhab Syafi'i, halaman 90. Di sini dijelaskan, syarat mengqashar sholat itu ada 7. Yang pertama adalah bepergiannya ini jaraknya harus 2 marhalah, minimal 2 marhalah. 2 marhalah itu sama dengan 16 farsah, sama dengan kalau dikilometerkan ini ada yang mengatakan 80,64 kilometer. Ada pula yang mengatakan 88,704 km, ada pula yang mengatakan 96 km, ini madhab Hanafi, dan mayoritas ulama mengatakan 119,9 km. Oke, misal kita ambil yang paling sedikit ya, tadi 80,64 km, anggaplah 81 km. Nah, itu minimal jarak tempuh harus 81 km baru itu boleh mengqashar sholat ya. Maksudnya kita bepergiannya ke daerah mana nih? Jaraknya ada gak 81 km? Kalau misalkan ada minimal 81 km, kalau lebih ya apalagi, maka boleh mengqashar sholat gitu. Namun mengqasharnya ini bukan berarti harus sudah 81 km dulu baru mengqashar. Artinya kita memang udah punya tujuan yang jaraknya itu 81 km. Nanti qashar sholatnya itu baru boleh dilaksanakan ketika kita sudah keluar dari desa kita. Kalau masih di rumah gak boleh diqashar dulu sholatnya. Kenapa? Karena kita belum melakukan safarnya, belum ada uzurnya. Kita harus perjalanan dulu ya, keluar dari rumah, kemudian sudah melewati desa kita, melewati batas desa kita, kemudian di sana ada masjid, kita melaksanakan sholat duhur di qashar, itu boleh ya, karena sudah keluar dari desa kita dan memang jarak yang akan kita tempuh itu jauhnya 2 marhalah atau di sini 81 km. Kemudian syarat yang kedua adalah safarnya ini adalah safar yang diperbolehkan, dan tujuan safarnya ini adalah tujuan safar yang sahih ya. Tujuan safar yang sahih itu seperti apa sih? Seperti berdagang, atau mau umroh, mau haji, atau mau pergian karena pekerjaan, atau mau silaturahmi. Itu berarti tujuan safar yang sahih. Ada nih tujuan safar, emang ini perkaranya bukan berbuat dosa sih, tapi itu tidak termasuk gordun sahih. Contohnya seperti piknik, jalan-jalan ya, hanya lihat-lihat tempat yang dikunjungi tanpa ada silaturahmi, tanpa ada berdagang atau hal yang lain ya, maka itu tidak termasuk gordun sahih, walaupun itu hal yang dimubahkan. Ini di dalam kitab Kasyifatus saja, Sarah Safinatun Najah, itu tidak mendapat rukhsah mengqashar sholat. Nah, apalagi kalau safarnya safar maksiat nih, seperti dia bepergian 2 marhalah sih, tapi tujuannya untuk membegal. Nah, itu tidak boleh mengqashar sholat ya, tidak dapat rukhsah. Atau dia bepergiannya ini dengan perginya ini maksiat, seperti seorang istri yang keluar rumah bepergian sendirian dan tanpa ada izin dari suaminya, maka ini juga termasuk safar maksiat, maka dia tidak boleh mengqashar sholatnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah mengetahui kebolehan mengqashar sholat. Jadi orang yang boleh mengqashar sholat itu orang yang memang tahu kebolehan mengqashar sholat, tahu ilmunya. Emang sholat boleh diqashar kok dengan ketentuan jaraknya begini, bepergiannya harus memang yang diperbolehkan, yang mubah gitu. Kalau orang yang nggak tahu bahwa sholat itu boleh diqashar, maka dia tidak boleh mengqashar sholat. Kemudian syarat yang keempat adalah niat qasharnya ini harus dihadirkan ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, hadirkan di hati usolli fardhu duhri maksuratan. Segitu cukup. Atau usolli fardhu duhri rakaataini, itu juga termasuk niat mengqashar sholat, cukup ya. Usolli fardhu duhri rakaataini. Dengan syarat ketika memang niat rakaataini ini dengan maksud mengqashar sholat. Kemudian bagaimana, apakah niat di tengah-tengah sholat, tadinya niatnya 4 rakaat, tapi di tengah-tengah sholat pengen diqashar jadi 2 rakaat, bisa gak?
tidak bisa. Kalau qashar sholat itu harus dari mulai takbiratul ihram niatnya mengqashar sholat. Beda sama jamak takdim. Kalau jamak takdim di awal dia niatnya gak dijamak, tapi tengah-tengah sholat tengah-tengah sholat yang pertama dia bermaksud menjamak, maka itu boleh. Karena dalam jamak takdim niat menjamaknya ini itu di dalam sholat yang pertama. Kalau dalam jamak takhir, niat jamaknya ini adalah di waktu sholat yang pertama. Tapi kalau qashar, niat qasharnya ini harus ketika takbiratul ihram. Kemudian syarat yang kelima adalah sholat yang diqashar harus sholat yang 4 rakaat. Berarti sholat apa aja? Sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Adapun sholat maghrib dan sholat subuh itu tidak bisa diqashar. Kemudian syarat yang keenam adalah harus masih dalam keadaan safar sampai dengan sempurna sholatnya. Ketika dia mengqashar sholat duhur 2 rakaat, nah itu sampai selesai sholat duhur yang diringkasnya di 2 rakaat itu harus masih dalam keadaan safar gitu. Ya artinya jangan sampai qashar sholat tapi udah gak safar lagi gitu. Seperti qashar sholat tapi misalkan dia sudah sampai di tempat rumahnya gitu. Misalkan pulang dari Jakarta ke Banjar. Nah, Banjar Jawa Barat. Kemudian pas sampai di kota Banjar, udah santai nih di rumahnya, berarti udah gak safar lagi. Dia lalu mengqashar sholatnya, itu tidak sah. Kenapa? Karena dia mengqashar 2 rakaat sholatnya ini tidak dalam perjalanan, harus dalam keadaan safar begitu. Ya, kemudian yang ketujuh, tidak boleh bermakmum kepada imam yang mengitmamkan, yang menyempurnakan rakaat sholatnya. Kalau misalkan imamnya sholatnya 4 rakaat, itu kita yang mau sholatnya diqashar itu gak boleh bermakmum ke imam yang memang sholatnya akan 4 rakaat, akan sempurna sholatnya. Kenapa gak boleh? Ya namanya makmum itu harus mengikuti imam. Kalau imamnya 4 rakaat ya tentu makmum wajib mengikuti jadi 4 rakaat begitu. Makanya bakal jadi qasharnya karena nantinya akan ikut menyempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat begitu. Ada perbedaan antara menjamak sholat dan mengqashar sholat. Ya, mengqashar sholat itu diperbolehkan kalau perjalanan, kalau safar dan safarnya minimal 2 marhalah. Sementara kalau jamak itu boleh jamak karena safar, boleh jamak karena sakit, boleh jamak karena hujan ya. Itu jamak, jadi tidak mesti karena safar. Sementara qashar itu diperbolehkan kalau karena safar dan safarnya minimal 2 marhalah. Nah, ketika safarnya 3 marhalah nih, itu justru mengqashar sholat itu disunnahkan. Ya, di dalam madhab Syafi'i ketika seseorang jarak perjalanannya ini adalah 3 marhalah, maka itu disunnahkan mengqashar sholatnya. Kenapa kok disunahkan? Agar keluar dari ikhtilaf. Karena ada ulama yang justru ketika perjalanannya ini 3 marhalah itu diwajibkan mengqashar sholat. Yakni pendapatnya madhab Hanafi. Nah, untuk agar keluar dari perbedaan pendapat ya, keluar dari ikhtilaf, maka dalam madhab Syafi'i disunnahkan ketika jarak perjalanannya ini 3 marhalah, maka disunnahkan mengqashar sholat. Nah, sekian penjelasannya untuk kali ini, semoga bermanfaat dan mudah difahami.